Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para kiai, para ulama yang kami hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, kami sampaikan bahwa di hadis Nabi Muhammad SAW di Sahih Bukhari dijelaskan setiap bulan Ramadan, malam bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu hadir tiap malam membersamai Rasulullah SAW untuk darusan Al-Quran. Rasulullah darusan Al-Quran dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Imam Bukhari di situ mencatat pengaruh ini, pengaruh dari darusan tiap malam, pengaruh pertemuan beliau dengan malaikat Jibril tiap malam, peningkatan kejiwaannya berbeda. Maka di situ disebutkan Rasulullah yang sudah sempurna jiwanya, sudah sempurna akhlaknya, tidak ada dosa pada diri Muhammad SAW. Tetapi kalau bulan Ramadan lebih istimewa. Beliau disebutkan kecepatan sedekahnya, kecepatan bersedekah itu lebih cepat daripada ar-rihil mursalah, angin yang dilepas. Sedekahnya lebih cepat daripada angin. Jadi sebentar-bentar sedekah, sebentar-bentar sedekah. Setiap hari Nabi kita demikian. Kalau Ramadan lebih cepat bersedekahnya daripada ar-rihil mursalah, angin yang dilepas. Sahih Bukhari menyebut demikian. Kalau kita pelajari dalam Al-Quran, dicontohkan rih dan riyah. Rih itu angin dengan bentuk mufrad, kata tunggal. Di Al-Quran tidak kurang dari 19 kali kata rih dalam Al-Quran. Dari 19 kali itu hanya 1 kali yang maknanya bukan angin tapi aroma.
Riha Yusufa dalam Al-Quran. Riha Yusufa itu bukan angin tapi aroma bau Nabi Yusuf alaihi salam. Sedangkan kata riyah, kata Al-Quran riyah itu bentuk jamak, menyebut 10 kali Al-Quran menyebut kata riyah itu. Angin-angin yang berbagai macam angin disebutkan dalam Al-Quran dengan kata riyah. Di situ ada angin yang disebut busyra, ya, membawa gembira. Disebut rahmah, membawa rahmat. Ada lagi yang bukan rahmat, ada sorsor, angin-angin siksa, ya. Kemudian samum, angin yang menyakitkan sampai dinginnya atau panasnya, khususnya dinginnya sampai pada sumsum, itu samum namanya. Dan berbagai angin yang lain termasuk tornado atau disebut fihi i'sar, angin i'sar dalam Al-Quran. Itu angin tornado, i'sar, ya. Nah, tapi Rasulullah itu ditasbihkan, diserupakan kecepatan sedekahnya lebih cepat daripada angin di bulan Ramadan. Nah, sifat ini secara sunnatullah yang kita anehkan itu terjiwai oleh umat Islam sedunia. Dari mana itu terpanggilnya? Umat Islam sedunia itu kalau Ramadan sedekahnya lebih semangat. Begitu. Polisinya juga begitu, tentaranya, ulamanya, pedagangnya, sedekahnya lebih semangat. Bahkan saking semangatnya, kadang-kadang zakat mal dibarengkan Idul Fitri semua. Dan itu tidak lazim dalam fikih Islam, karena zakat harta itu diukur dalam nisab dan haul setahunnya itu. Kalau dia mulai usahanya itu Dzulhijjah, ya insya Allah zakatnya ya Dzulhijjah. Kalau dia bisnisnya mulai Rabiul Awal, ya sedekah zakatnya ya Rabiul Awal. Tapi saking awamnya semangat bulan Ramadan, orang berzakat bukan hanya fitrah, zakat harta, zakat bahkan pertanian dibarengkan Idul Fitri. Panennya sudah Recep sudah panen itu belum zakat tani. Nanti nunggu Idul Fitri semua, nunggu Ramadan semua. Ini saking awamnya. Jadi apa ya, semangat menjadi salah. Ya. Mestinya umat Islam ini mengikuti syariat Nabi, zakatnya jangan semua diakumulasi pada bulan Ramadan. Nanti hari-hari biasa sudah sepi orang berzakat, ya, sepi orang berzakat. Tidak ada zakat yang bulan Dzulhijjah, tidak ada zakat yang bulan Maulid.
karena dipusatkan di bulan Ramadan semua, yang sebetulnya Ramadan fitri itu hanya dikenal dengan zakat fitrah ya. Jadi harus disesuaikan dengan fikihnya ya. Mohon ini diperhatikan supaya umat Islam tidak salah dalam mengeluarkan zakat. Ikuti Fathul Qorib saja, ikuti petunjuk para kiai, para ulama, sesuai dengan arahan para ulama. Zakat sesuai dengan kewajiban dan bidang apa zakatnya itu. Al-Quran, karena pengaruh Ramadan itu mengaruhi Al-Quran didarus sampai kejiwaan Nabi, spiritualnya lebih tinggi, kemudian umatnya juga ikut berubah lebih tinggi Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan ini kita harus mengikuti suatu hadis yang sangat populer bahwa sulsilatis sayatin, setan dirantai. Setan ini dirantai di bulan Ramadan, Pak. Tapi kok ada penembakan di Lampung ya, padahal setan sudah dirantai ya. Setan itu dirantai ya. Para ulama memaknai yang dirantai itu setan jin, bukan setan manusia, karena setan manusianya masih banyak. Yang dirantai setan jin. Kemudian setan manusia itu berarti dominan dalam bulan Ramadan bukan pengaruh setan jin. Karena menurut teori Al-Quran, transformasi perubahan manusia dan jin itu melalui pengaruh. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi setan itu saling membawa pengaruh. Yuhi ba'duhum, yuhi ba'duhum itu membawa pengaruh. Ingat saya begitu. Nah, kalau itu bukan setan jin berarti dari mana? Ternyata wa ma tahwal anfus. Nah ini ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, yaitu pengaruh hawa nafsu. Jadi meskipun bulan Ramadan setan itu dibelenggu, tapi hawa nafsu kita kan masih. Ini yang masih mempengaruhi pada kepribadian kita, yang kadang-kadang Ramadan lebih nafsu daripada bukan bulan Ramadan. Nah, maka dalam Al-Quran nanti akan saya sampaikan teori-teori Al-Quran. Kata tanya dalam Al-Quran yang bentuk peringatan. Jadi Al-Quran bertanya tapi itu peringatan, mengingatkan. Di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Zarkashi, itu ada satu bab Al-Burhan itu lebih dulu daripada Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Lebih dulu daripada Mu'tarakul Aqran ya. Lebih dulu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kata Al-Quran dalam masalah istifham ini, seperti Al-Quran mengatakan, afala tazakkarun,
itu kan peringatan sebetulnya. Apakah maka kalian tidak sadarkan diri? Al-Quran bertanya, afala tazakkarun. Itu istifham mujarradut talab, kata Imam Sarkasi dalam ilmu Al-Qurannya. Istifham mujarradut talab, jadi murni melulu memang diperintah untuk sadar diri. Apakah maka kalian tidak sadar diri? Afala tazakkarun. Kita berusaha sadar diri dalam Ramadan ini. Apa sadar dirinya? Nah ini kita tanya ya, kalau bulan Ramadan itu semangatnya mencari uang sebanyak-banyaknya untuk lebaran atau untuk bayar hutang? Ini beda-beda ya. Kalau kita punya kewajiban bayar hutang, semangat bisnis bulan Ramadan itu untuk bersodakoh atau untuk bayar hutang. Sama-sama hal yang baik. Bedanya sodakoh itu sunnah, bukan zakat. Kemudian bayar hutang wajib. Tapi ketika kita berbisnis, kadang kita semangat amal sunnah, bersodakoh, tapi tidak semangat yang wajib membayar hutang. Lah ini juga hawa nafsu. Contoh, mohon maaf, ngapunten, seneng umroh di bulan Ramadan, baik, karena umroh bulan Ramadan itu istimewa. Yang menjadi masalah, utangnya nggak dibayar, dipakai umroh. Nah, ini jadi masalah. Jadi umroh di bulan Ramadan itu baik, ibadah, tapi sunnah. Membayar hutang wajib. Ini kecenderungan umroh di bulan Ramadan itu kecenderungan ibadah atau kecenderungan nafsu, karena bayar hutangnya ditunda. Nah, ini yang harus kita detilkan pada jiwa kita. Afala tazakkarun. Apakah maka kalian tidak sadar diri tentang hal itu? Satu, istifham ini ya. Kemudian Al-Quran ada istifham lagi. Fahal antum muntahun. Maka apakah kalian tidak berhenti? Fahal antum muntahun. Ini tentang perjudian dan minuman keras dan penyembahan yang syirik ya. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian tidak berhenti dari minuman keras, perjudian online dan sebagainya? Itu Al-Quran bertanya, Pak. Tapi bertanyanya ini menekan untuk berhenti. Mujarradut talab. Yang kedua itu. Yang ketiga, Al-Quran bertanya lagi dengan bentuk istifham. Atasbirun. Ada kan? Atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar? Atasbirun, karena kalau dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib Lir-Razi, karya Fakhruddin Ar-Razi, mengutip dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali,
Kemudian juga dikutip oleh An-Naisaburi dalam tafsirnya, Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan, di tepinya Jami'ul Bayan At-Tabari. Di tepinya Jami'ul Bayan At-Tabari itu tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya An-Naisaburi, mengutip dari Ar-Razi dari Al-Ghazali, mengatakan suatu temuan Al-Ghazali bahwa malaikat itu tidak punya sifat sabar, tidak punya. Binatang tidak punya sifat sabar kalau menurut psikologi Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan dengan jelas malaikat tidak punya sifat sabar, hewan tidak punya sifat sabar. Karena ta'rifus sabri, definisi sabar menurut Al-Ghazali, sabar adalah akal menentang nafsu, kemudian menang akal, itu terjadi sabar. Jadi akal menentang apa? Nafsu, kemudian pertentangan itu dimenangkan oleh akal, itu sabar. Contoh, kita ini punya penyakit hipertensi, na'udzubillah. Kemudian kita disuguhi sate kambing, tombu ami seduren, cemilane kumpeng melinjo sama ukiran, sama apa? Ukiran. Jadi melinjo, ukiran, sate kambing, duren, apalagi itu nafsu suka, ya kan? Tapi akal menentang, jangan, kamu itu hipertensi, jangan minum dawet, kamu itu punya diabetes. Nah, akal mencegah, kemudian dimenangkan akal, terjadi sabar. Al-Ghazali. Kita ambisi duniawi, naudzubillah, ambisi harta benda, ambisi jabatan, kemudian akal mencegah, sudahlah, terima apa yang dianugerahkan Allah, tidak usah suap, tidak usah apa mengganggu kawan, tidak usah merekayasa, tidak usah melakukan hal yang tidak terpuji demi jabatan, demi harta, jangan dilakukan. Kemudian kita menahan diri, menang akal, terjadi sabar. Kalau malaikat tidak punya nafsu, tidak ada yang ditentang, hanya akal, nggak punya hawa nafsu. Maka kata Al-Ghazali, tidak terjadi pertentangan antara nafsu dan akal dalam diri malaikat. Sedangkan hewan hanya nafsu, tidak punya akal. Kalau malaikat hanya akal tanpa nafsu. Kalau hewan nafsu tanpa akal. Maka Al-Ghazali mengatakan malaikat tidak punya sifat sabar, dewan tidak punya sifat sabar. Maka khitab dawuhnya Allah atas birun, apakah kalian bisa sabar, itu ditujukan pada manusia atau jin. Nah ini atas birun, maka kita ditanya oleh Al-Quran sekaligus diperintah, sabarlah.
berhentilah tadi, sadarlah, berhentilah, sabarlah. Itu istifham semua. Kemudian ada lagi istifham, atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Ketahuan manusia dengan ketahuan Tuhan takut mana? Mencuri misalnya, berbuat dosa. Ketahuan manusia dengan ketahuan Tuhan itu takut mana? Nah ini ternyata itu tidak dibenarkan Al-Quran. Atakhshawnahu, apakah kalian takut pada manusia? Fallahu ahaqqu an takhshaw, sebetulnya Allah lah yang lebih berhak kalian takuti. Subhanallah. Al-Quran istifham, tapi itu menekan, penekanan. Kita lebih sungkan manusia daripada ketahuan Allah. Itu aneh. Hampir setiap kita melakukan dosa, kita ini termasuk kami kita ini, itu dosa kita itu takut ketahuan manusia. Tapi bersamaan dengan itu kita yakin ketahuan Allah, tapi nggak takut. Aneh kan itu ya. Ternyata Al-Quran mengkritik itu, mental seperti itu. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Orang munafik lebih takut orang Islam daripada Allah. Saudara muslim lebih ditakuti dalam hati orang munafik daripada Allah. Jadi penjahat itu lebih takut dengan intel, lebih takut ketahuan intel daripada malaikat. Ya bangga itu. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Jadi kalian para intel lebih ditakuti daripada Allah. Ajib, Al-Quran mengatakan begitu. Maka Al-Quran mengatakan fallahu ahaqqu an takhshaw, semestinya lebih takut kepada Allah. Nah, inilah perkembangan kejiwaan manusia ditegur oleh Al-Quran dengan kata tanya, dengan bentuk-bentuk istifham dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Zarkasi. Sekarang kasus-kasusnya. Kasus pertama kami baca dalam kitab Wafayatul A'yan karya Ibnu Khalikan. Ada Wafayatul A'yan, ada Al-Wafi bil Wafayat, ada lagi Wafayatul Wafayat. Nah, di situ dijelaskan ada orang namanya Mubarak. Mubarak itu banyak Pak. Dikrun Mubarak, Al-Quran itu dikir yang Mubarak. Mubarak bapaknya Abdullah bin Mubarak. Mubarak jenang kudus. Jadi mana? Semoga barokah. Kan ada ya Mubarak, nama ayahnya ulama Abdul Mubarak. Mubarak Al-Quran, Quran juga disebut Mubarak. Ternyata jenang kudus juga Mubarak. Wa hadza dzikrun Mubarak. Nah, Mubarak ini ceritanya nih. Dulu dia buruh di perkebunan delima, rumman. Ya. Ketika menjadi buruh di perkebunan delima, berkali-kali Mubarak ini
diperintah oleh majikannya untuk mengambil delima yang manis. Mubarak, tolong ambilkan delima yang manis. Begitu diambil selalu salah, selalu salah. Setiap diambil kecut, diambil lagi kecut, diambil lagi kecut. Kerja bertahun-tahun di kebun delima, nggak tahu, gak titen delima yang manis tuh yang mana tuh nggak teliten, nggak telaten. Yang nggak teliten, nggak tahu bedakan delima manis, delima kecut, delima baik, nggak tahu dia. Selalu salah. Lalu majikannya tanya, kok salah terus? Kata penjiko dong terima kok keliru terus. Kata Mubarak, selama saya bekerja di sini belum pernah mengambil satu delima untuk dimakan. Saking jujurnya Pak. Duh. Padahal sudah di situ, tinggal ngambil. Sudah di situ, sudah di dalam kebun, sewaktu-waktu makan delima kan bisa. Tapi ternyata belum pernah sama sekali. Mubarak ini. Masya Allah. Bersih sekali rezekinya ya. Bersih sekali. Karena sudah ada di situ, kok nggak ngambil? Padahal dengan enak dia bisa mengambil. Aman, tidak ketahuan majikan, tapi nggak pernah mengambil. Nah ini kita kalau sekarang yang enggak, bukan orang dalam ikut mengambil. Ini orang di dalam aja nggak pernah ngambil. Sekarang ini bukan orang dalam, lu ikut mengambil, apalagi yang di dalam. Ini ajib sekali, pendidikan yang ajib. Akhirnya majikan ini, Masya Allah tertarik dengan akhlak Mubarak ini, akhirnya diambil menantu oleh yang punya kebun delima. Setelah diambil menantu, genetik orang soleh ini luar biasa. Dengan kepribadian yang amanah, dengan kepribadian yang takut Allah, fallahu ahaqqu an takhshaw, takut Allah, melahirkan anak yang menjadi ulama terbesar di zamannya. A'dhamu ulama'i zamanih, yaitu siapa? Abdullah bin Mubarak. Itu ulama terbesar di zamannya. Di biografinya hafal Qur'annya umur 4 tahun. Jadi Abdullah bin Mubarak itu hafal Qur'an di usia 4 tahun. Bisa dibaca di biografi beliau, misalnya kitab Khilyatul Aulia, Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Kalau Imam Syafi'i 7 tahun hafal Qur'annya, kalau Abdullah bin Mubarak 4 tahun. Karena apa? Punya ayah soleh. Jadi kalau kepingin punya anak dikaruniai Allah menjadi orang yang soleh, hafal Quran, alim, akhlaknya baik, kita orang tua ini cari rezeki seperti tadi. Di dalam nggak ngambil kita ini. Padahal bisa ngambil. Bisa ngambil Pak, aman. KPK nggak tahu. Nggak tahu KPK. Tapi beliau tidak ngambil. Subhanallah. Lahirlah ulama Abdullah bin Mubarak. Ini karena fahal apa?
yaitu fallahu ahaqqu an tahsyau, saking takutnya kepada Allah. Kasus yang kedua, ada kitab Suffatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Muhammad Ali As-Sabuni punya banyak karya terkait Al-Quran. Ada At-Tibyan fi Ulumil Quran, ada Rawa'iul Bayan ya, fi tafsir ayatil ahkam, kemudian Qobas min Nuril Quran, kemudian ada lagi Suffatut Tafasir. Nah, kasus yang kedua ini tentang pengadilan dan bacanya hakim terhadap orang yang disidang. Ketika Qadhi Shuraih, seorang hakim yang terkenal, Qadhi Shuraih, ini hakim terkenal Pak, hakim agung. Ini hakim agung Pak, dalam sejarah ini. Orang hebat, Qadhi Shuraih, bukan MK, Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih ini pernah mengusidang, mau nyidang seorang perempuan, perempuannya menangis, sangat menangis. Di situ ada ulama namanya Asy-Sya'bi, Imam Sya'bi, ulama. Kemudian Imam Sya'bi membisiki hakimnya Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih, hakim agung yang mulia, ini orang menangis, sangat menangis. Yakni mengindikasikan dia ini pihak yang teraniaya, mengindikasikan dia itu pihak yang benar, sampai menangis. Kata Qadhi Shuraih, belum tentu, karena saudara-saudara Yusuf merekayasa untuk mencelakakan Yusuf alaihissalam, dilemparkan dalam sumur, pulang menemui ayahnya Ya'qub alaihissalam, gimana? Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka ini setelah berbuat jahat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, datang menemui abah mereka, ayah mereka, waktu isya'an, waja'u abahum isya'an yabkun, sambil menangis. Apakah mereka ini orang benar? Ya dolim kepada Yusuf alaihissalam, tapi bisa menangis. Jadi sekarang ini aneh Pak, yang dolim saja bisa nangis, yang didolimi kadang malah gak bisa nangis. Ajib, aneh ini ya. Ternyata zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang mendolimi orang malah bisa nangis karena dituntut. Yang didolimi malah gak bisa nangis. Mestinya yang nangis itu kan yang didolimi ya. Ini enggak, yang mendolimi yang nangis. Jadi belum tentu Sya'bi, orang menangis itu pasti dia pihak yang benar. Itu hebatnya Qadhi Shuraih. Ditulis oleh siapa? Ali As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, dalam kitabnya Suffatut Tafasir. Maka beliau tidak setuju kalau
Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi nabi semua, karena sebagian ulama mengatakan saudaranya Nabi Yusuf akhirnya menjadi nabi semua di luar 25 rasul, seperti yang dikatakan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengatakan ikhwatu Yusuf berakhir menjadi nabi, tapi Muhammad Ali As-Sabuni tidak sependapat dengan itu, mengikuti ulama yang tidak sependapat dengan Hasan al-Basri dalam masalah, karena jejak rekamnya itu, rekam jejaknya ini tidak pantas untuk menjadi nabi, ya. Menjahati Nabi Yusuf, berbohong, mau membunuh, mau mencelakakan, itu sangat jauh untuk kriteria sebagai nabi. Itu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Sifatut Tafasir. Jadi ini apa? Fahal antum muntahun, berhentilah drama-drama seperti ini. Berhentilah drama-drama seperti ini. Subhanallah. Itu kasus yang kedua, ya. Fahal antum muntahun, kita contohkan itu. Kemudian ada satu tafsir namanya An-Nukat wal Uyun, tafsir Al-Mawardi, ya. Tafsirnya Imam Mawardi yang bernama An-Nukat wal Uyun. Beliau Al-Mawardi ini yang kitab yang terkenal Al-Ahkamus Sultaniyah, kemudian Adabud Dunya Waddin, kemudian Al-Hawi Al-Kabir fil Fiqh, Hawil Kabirnya yang karya besar 22 jilid, ingat saya, Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi. Al-Mawardi itu ketika menjelaskan tentang kamar-kamar surga, ghurafan, di surga itu ada kamar, ghurafan. Jadi di Al-Quran itu kamar itu macam-macam. Ada apa itu ghurafan, ada khujurat. Kalau di Al-Quran khujurat itu kamar istri Nabi. Yunadunaka miwara'il hujurat, itu di belakang kamar-kamar rumah Nabi, istri Nabi, itu hujurat. Tapi kalau ghurafan itu kamar-kamar surga. Ini yang tidak ada di Al-Quran, ini yang saya tahu kamar dagang. Jadi di Al-Quran itu ada kamar surga, kamar istri Nabi. Nanti kita cari apakah ada kamar dagang, ya. Saya belum pernah menemukan di Al-Quran kamar dagangnya. Nah, ternyata menurut yang disampaikan oleh Al-Mawardi, kamar-kamar surga itu untuk siapa, ya? Subhanallah. Liman at'amat ta'am, liman at'amat ta'am, diberikan pada orang yang suka memberi makan, takjil. Wa atabal kalam, bicaranya bagus, tidak pernah jelek-jelekan orang. Ini sulit, Pak. Tidak pernah menghujat orang. Kita itu tidak boleh menghujat pejabat, penguasa, ulama, habaib, udah boleh. Kalau menasihati boleh, boleh, dengan menjaga kehormatannya. Boleh menasihati pejabat
Kalau menjelek-jelekan tidak boleh. Menjelek-jelekan kiai udah boleh. Itu sangat summun qatil. Menjelek-jelekan ulama itu racun yang berbahaya. Kena racunnya nanti. Karena luhumul ulama masmumah. Dalam daging-daging ulama itu banyak racun yang apabila orang mencela bagikan makan daging yang beracun. Bukan ulamanya itu yang penuh toksin dalam arti negatif. Artinya yang menghibah para ulama bagikan makan daging yang beracun, berbahaya. Menjelek-jelekkan kiai, ulama, dengan penguasa pun tidak boleh kita. Kalau menasihati boleh, itu pun dengan menjaga marwah dan kehormatannya. Privasi. Privasi, Pak. Ada hadisnya khusus itu. Menasihati sultan harus tertutup. Tidak boleh kita di depan umum jelek-jelekan, tidak boleh. Itu ada aturannya dalam hadis ya. Harus dengan tertutup, privasi ya. Nah, atobal kalam, bicara yang baik itu kalau kita perinci ya, itu bagus kalau diseminarkan, yaitu ilmu komunikasi Al-Quran. Al-Quran itu menuntut ilmu komunikasi. Sampai Al-Quran mengatakan qaulan hasanan, qaulan maysura, qaulan layyinan. Banyak kan ilmu komunikasi Al-Quran. Qaulan layyinan, bicara yang lembut. Qaulan maysura, bicara yang mudah dipahami. Ya kan? Qaulan hasanan, bicara yang baik. Itu cara-cara komunikasi dalam Al-Quran. Itu bagus sekali kalau dibukukan khusus, didiskusikan khusus tentang komunikasi dalam Al-Quran. Nah, bicara baik itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah bicara baik. Baik tapi keliru. Ada orang Jawa di Mekah, dia mau cari sampo. Cari apa? Sampo. Sampo untuk keramas rambut di Arab. Dia nggak tahu bahasa Arabnya sampo itu apa. Akulah ya ora ngerti bahasa Arabnya sampo itu. Taunya dia sampo itu untuk keramas, ya Bang. Untuk apa? Keramas. Dia cuma inget tahu ngaji sidik-sidik. Keramas terdiri dua kata, keraiku ketek, emas. Maka orang Jawa ini di Arab cari di warung-warung kirdun dahab, ketek emas, keramas. Bingung warungnya, kok ono wong golek ketek emas ya apa? Kirdun dahab, ketek emas. Ini jelas bicara niat baik tapi salah. Ada lagi orang Arab, saya baca dalam sebuah kitab magister, nama kitab apa itu, bukan disertasi ya, jadi tesisnya tentang sebuah sastra Arab, Al-Mustatraf fi kulli fannin mustadraf. Di situ disebutkan orang Arab itu baca Al-Quran begini.
fi buyutun adzinallahu an turfa'a. Ini mesti 150 pesantren tahfidz Quran. Itu Pak, 150 ya. Loh, pasti tidak ada yang baca begitu. Fi buyutun adzinallahu an turfa'a. Seluruh dunia tidak ada orang baca Quran begitu. Tapi orang itu dipanggil oleh kiai di Arab, Mas, keliru bacaan itu. Bacanya yang benar fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Ndak kiai, tetap saya baca fi buyutun. Ndak mau berubah. Akibat apa? Ngajinya sedih. Ini ngajine bukan jebolan pondok ini. Ini pondok jebol. Ini bukan jebolan pondok. Jadi ini bahayanya. Jadi bukan jebolan pondok, tapi ini pondok jebol. Nah, ternyata dia baca fi buyutun itu ditanya oleh ulama. Saudara baca fi buyutun maksudnya gimana? Kan kiai kalau ngajar nahwu itu rafa ditandai dengan doma. Fi buyutun, di dalam kata buyut, adzinallahu, Allah mengizinkan, ang turfa'at dibaca rafa. Loh, ini aneh. Fi buyutun, di dalam kata buyutun, adzinallahu, Allah mengizinkan. Ini grammar Arab. Ang turfa'at dibaca rafa. Allah saja memperbolehkan dirafakkan kok. Saudara kok enggak boleh? Ini orang baca Quran wapi-wapi, tapi keliru Pak ini Pak. Keliru Pak ini. Ya ini sama dengan orang yang nada deringnya itu saya sudes. HP-nya itu nada deringnya saya sudes. Ya enggak pernah sholat, ya enggak pernah jamaah. Cuma nada deringnya itu ya Islam, ya saya sudes. Ada orang seperti ini. Jadi piye Pak ya, kita ini penduduk muslim yang terbesar seneng ngaji Pak, sebetulnya bangsa Indonesia ini menghormati sekali dengan agama. Sak nakal-nakale bangsa Indonesia dengan agamanya itu mencintai Pak. Saya pernah naik bis, kondektur atau kornetnya itu nelpon istrinya di depan saya, bis Surabaya Semarang. Bu, iku bocah iku kon ngaji lho Bu, maghrib kon ngaji, poso apa ora? Nah dhewe iki gak poso Pak. Ambek rokok jedal-jedul. Ngawuk anake ngene bis iki. Anakmu ku bar buka kok ndak ngaji lho Bu. Ojo ngluyur ngaji. Poso ngaji darusan. Dan lain. Iku ambek rokokan. Pikir ya. Berarti orang ini suka dengan menjadi anaknya soleh, itu seneng dia. Meskipun dia belum bisa melakukan. Itu bangsa Indonesia Pak. Bangsa Indonesia. Tetapi ini ya. Di Arab itu kan haji ilegal. Itu kan sering dikeluarkan Pak. Tangkap, keluarkan. Cara mengeluarkannya dia dibuat di Jeddah sama polisi sana, sama maklar sana. Ya kadang polisi kadang enggak.
bawa, tapi langsung ditemukan dengan taksi supaya sama bunda. Nah itu dikasih uang, nanti itu dibuat 2 kali katanya, tak takoki wong, buat lagi, temu taksi lagi, bayar lagi. Kok ngerti coro-coro? Lah ini orang Arab sana, ini yang kita, telinga kita ndak enak, ketularan Indonesia katanya. Lah ini yang ndak baik lah ya, posok ngono ketularan Indonesia. Ajib sekali ya. Nah seperti itu katanya ketularan Indonesia. Lah ini kan ya aneh ya, ketularan Indonesia itu kan ya ngajine, sregepe itu ndak ya, daki ngono iku ketularan Indonesia. Itu kata orang Arab, ini adalah bisa begini, ini ya ketularan Indonesia katanya. Astagfirullahaladzim. Ini kita sedih Pak, kita sedih nih. Kok bisa ke? Nah, jadi memang kita bangsa yang diberi hidayah oleh Allah, memilih agama Allah. Coro Jawa niku seneng tresno kepada Rasulullah SAW. Sudah tidak terhitung tanda-tanda bangsa kita ini cinta Rasul. Terus gak hitung Pak, terus gak hitung belas. Wong maca sholawat iku mboten mudeng maksudnya Pak. Nggih mboten mudeng. Sing maca lah kadang gak mudeng. Sing maca, sing ngrungokno, sing kumpul, sing nggawa gendera, uncal-uncalan buah gak ngerti maksudnya. Ya ora ngerti Pak maksudnya iki diwaca ku apa, mboten paham Pak, mboten paham, cuma seneng, saking senengnya dengan Rasulullah, ya tetap baik, atau bal kalam. Dan kemudian tak apa itu setelah atau bal kalam, kemudian asyam bal qiyam, yaitu merutinkan, menyambungkan puasa dan qiyamul lail. Taba'as siyam al-qiyam atau kama qala, itu puasa disambungkan dengan qiyamul lail, yaitu apa? Yaitu tahajud dan sebagainya. Nah, seperti inilah orang-orang yang disebut oleh Allah, fahal antum syakirun, fahal antum syakirun, maka apakah kalian bisa bersyukur? Jadi syukurnya kita ini diwujudkan Pak. Boh piye carane? Kadang-kadang ada orang aneh loh Pak di Indonesia ini. Tahajud tuh sregep Pak, subuh enggak. Loh kenyataan. Terus tahajud terus gak tahu subuhan. Pokoknya tahajud terus. Ada orang seperti itu. Duha sregep yo gak tahu saduhur duha terus. Jadi seneng sama agama, cuma ya coro Jawa niki piye delemok sak delemok rong delemok lagi, cara ngoten niku rubah-rubah gedang delemak-delemak ngoten cara agama niku. Tapi seneng dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka Al-Quran itu sangat menjadi kitab yang ghaddun tari, ilmunya selalu baru. Itu harus kita imankan. Jadi Al-Quran tidak akan habis ilmunya. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi.
Jadi tidak akan habis Al-Quran itu ilmunya. Ghaddun thari, selalu baru, terus inovatif terus. Tidak akan selesai, tidak akan habis ilmu Al-Quran. Jadi kalau bicara maudhu'i, bicara tentang tematik, subhanallah. Yang terakhir dari kami, ini kan Indonesia termasuk masih awal pemerintahan yang dengan kepemimpinan yang baru, presiden yang baru, wakil presiden yang baru, kabinet yang baru. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pemimpin kita ini diberi hidayah oleh Allah. Seperti semangatnya orang setiap khatam Quran pasti doanya ada wuzara'ahu, wukala'ahu, asakirahu, didoakan semua menterinya, tentaranya, itu dalam khataman Quran ya. Wuzara, salatin ya kan, penguasanya, sampai wukala, wakil-wakilnya, legislatifnya, didoakan semua setiap baca Qur'annya khatam. Itu berarti memang Al-Quran ini mendorong manusia untuk ketika daulah suatu negara itu berputar, daulah suatu negara dengan apapun yang ada, karena kita tidak boleh memaksakan diri, apalagi kita tidak boleh dalam ajaran Islam memberontak dengan senjata, dengan pemerintahan yang sah, tidak boleh ya. Dengan apa yang ada, yang kita tahu, tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Setiap imarah, sultanah, kekuasaan pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Yang sulit itu begini Pak, ulama ini, yang bagian ulama harus menjaga marwah. Supaya apa? Supaya ulama ini masih efektif dawuhnya itu. Dawuhnya masih efektif untuk merubah, mempengaruhi penguasa. Karena kalau ulama dawuhnya, nasihatnya sudah tidak efektif, berpengaruh pada kejiwaan para pejabat, penguasa. Bukan karena kerasnya hati pejabat, tapi memang ulama ini kadang-kadang kurang memenuhi kriteria bagaimana mauidhohnya itu bisa ada efektifnya, ada asarnya. Tidak dipenuhi kriterianya seperti ikhlas, tidak dekat dengan suap, itu harus Pak. Karena kalau ulama sudah mau disuap, dia nasihati penguasa, udah bisa Pak. Sudah ada kartu truf yang dipegang oleh penguasa. Maka ulama itu harus, para kiai, para asatid, para penghafal Quran harus bisa menjaga marwahnya. Supaya apa? Dengan Allah dekat. Kalau dia dengan Allah dekat, dia nasihati pada penguasa, membawa perubahan, transformasi mental penguasa menjadi mental yang lebih baik. Saya ambil contoh. Ada satu
surat Pak dalam Al-Quran, ayat yang artinya polisi itu ada dalam Al-Quran. Mana ayat Quran yang artinya polisi? Kalau bahasa Arab yang polisi syurtah. Kalau dalam Al-Quran polisi yang disebutkan adalah polisi sanad uz-zabaniyah. Zabaniyah itu polisinya Allah. Kamu lihat di kamus, zabaniyah itu polisi. Sanad uz-zabaniyah. Akan aku undang zabaniyah, malaikat khusus untuk mengawasi, untuk mengeksekusi tindakan-tindakan real diperintahkan Allah kepada mereka para penjahat. Itu sebenarnya polisinya Allah, dan itu jumlahnya disebutkan dalam Al-Quran, alaiha tis'ata asyar, 19 ada Al-Quran ya, alaiha tis'ata asyar, 19. Jadi polisinya Allah itu disebutkan 19 dalam maksud di sini untuk mengeksekusi orang-orang yang jahat. Nah, ada orang kafir punya anak 9. 9 ini anaknya kavaleri. Kavaleri itu pasukan berkuda. Kalau di Inggris, polisi Inggris pakai kuda. Kavaleri, faris. Ada orang kafir itu anaknya 9 tentara semua. Zaman Rasulullah. Maka dia bilang kepada anaknya 9, "Cung, krungu Muhammad nerangno itu polisi di akhirat nanti yang jaga itu 19. Iki sing songo adepi siji-siji." Kata ayahnya itu, "Sing songo kowe kan anakku 10. Anakku songo. Iki sok ben malaikat sing songo adepi siji-siji. Sing 10 tak ijenane." Itu ada begitu. Subhanallah. Jadi lewang polisi malaikat kok di itu ada orang kafir bukan. Jadi aneh manusia memahami Al-Quran, difahaminya itu malah bukan membawa tazakkur, kesadaran, tapi malah dengan pemahaman yang jauh dan salah sekali, sangat salah. Ada orang Arab pedagang buah, buah tin dan zaitun. Ada pembeli, tangannya ini nutup buah zaitun. Pembeli tangannya nutup buah zaitun. Yang jual buah dites sama pembelinya, "Pak, sampean dodol buah sama maca Quran gak?" "Saged kula maca Quran." "Coba waca." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini. Mandek Pak ya. Wattini. Gak diterus no, Pak. Lah pembeli ini takut, "Loh, kok pedat?" Lah zaitunnya ketutupan tangan ya. Lah ini kan aneh Pak. Wetini.
Kok gak buat terus piye ku? Beti ini. Lah itu deh ketutupan tangan ngono kok. Jadi bang lebih parah Pak. Sekali budul Pak, lebih apa? Lebih parah dia. Jadi kita bersyukur bangsa Indonesia ini seneng Quran, seneng berakhlak Quran, sampai ya saking senengnya agama ngaji itu ada orang yang niatnya biar gak paham. Kalau biasanya mobil itu kan ditulis donga, piye Allahumma sholli ala Muhammad, tapi itu ada mobil saya jemput saya pengajian Pak, tak telok tulisannya marartu bi Zaidin. Mobilnya itu tulisannya apa? Marartu bi Zaidin. Niate opo iki tapi aku juga alok-alok Pak, juga tak tegur pokoke iki wong apik iki. Berarti tahu krungu-krungu ngaji marartu bi Zaidin, mobilnya ditulis marartu bi Zaidin. Umar bin Khattab itu satu-satunya manusia yang setan lari. Anggrek kepethuk Umar melaju, setan melaju. Maka saya pernah nginep di rumah orang Semarang. WC-WC-nya itu tulisannya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Ajib, ajib saya. Aneh sekali. WC-WC itu ditulis jeding-jedingi Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Terus aku tahu nganangan maksudnya piye kita. Paham lagi. Orang kalau di dalam kamar mandi, toilet itu kan tempat setan. Sampai ada doanya berlindung kepada Allah minal khubus wal khaba'is, dari setan laki-laki dan perempuan. Nah, kia mbak ini daripada mumet toki Umar bin Khattab wae. Ben setane mlayu. Tulisi Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Loh, berarti orang Indonesia ini awam seneng agama, Pak. Seneng agama. Ada orang ke rumah saya, anaknya sekolah SMA, tak takoi ibu, namanya sinten Bu putrane iki? Muhammad Dirgahayu Merdeka. Tuh, ajib. Jenenge sapa Pak? Muhammad Dirgahayu Merdeka. Tuh, berarti ini cinta negara, yo seneng agama, ya bukan. Saking senengnya karo negara Indonesia, Dirgahayu Merdeka, tapi seneng Kanjeng Nabi, jadi Muhammad Dirgahayu Merdeka. Aku ditakoni ibuke, lah terus pundi iki jempol loro tak tokno kabeh. Wis ajib ini. Ora ana sak donya Indonesia iki jenenge kaya ngene iku. Tetangga saya orang awam, punaknya perempuan lahir di jalur doa tenjen kula. Bu jenengan sapa kan? Jenenge iki Indah Sidratil Muntaha. Lengkap. Ini jelas seneng Quran nih. Dijingano Indah Sidratil Muntaha. Malah wong ngapal Quran tentu gawe jeneng ngono lho. Saya lho Pak ya. Wong ngapal Quran iku tentu iso gawe jeneng ngono. Lho kok wong awam iso gawe jeneng anake Indah Sidratil Muntaha. Subhanallah. Ada lagi orang seneng Quran, anaknya dikasih nama Zanjabila, maknanya wedang jahe. Zanjabila itu kan jahe. Subhanallah, ajib lagi ini. Jadi bang bahasa Indonesia ini seneng Al-Qur'an, seneng Al-Quran, cek mudeng ramudeng pokoknya seneng Al-Quran, seneng Al-Quran. Lo barokah.
Kalau mang pondok Quran mang kudus banyak, tapi kalau masyarakat hafal Quran secara merata tidak seperti Demak, Pak. Demak itu per rumah itu kadang 7 orang, 6 orang, satu kecamatan 300 yang hafal Quran, satu kecamatan 400. Maksudnya orang kampungnya loh ya, bukan pondoknya, orang kampungnya itu kesad. Di mana-mana pondok Quran penuh orang Demak, ya kan, ya. Seneng, itu barokahnya ulama, barokahnya Sunan Songo ya, barokahnya poro kiai. Jadi kita syukur wis pokoke sak rupa-rupane. Wong saiki iki disebut Pak ya. Kalau ada Quran dicetak baru kan mesti orang beli, Pak. Model baru digital tuku, elektrik tuku, tajwid ono hijau kuning biru tuku. Ya kan Quran macam-macam bentuk tuku. Ditumpuk-tumpuk ning omah gak tau diwaca, pokoke ditumpuk-tumpuk. Itu dituku terus ya Pak. Orang tetap beli, Pak. Wah, di Mekah, Quran kok Mekah tuku neh. Mara Madinah ana Quran modelnya tuku neh. Jadi tuku Quran terus, Pak. Ya gak tahu maca, cuma dituku terus. Itu termasuk ya cinta Quran, tapi ya belum sempurna lah ya, belum, Pak? Belum sempurna ya. Cukup, semoga barokah semua ya, insyaallah. Terakhir doakan kami panjang umur barokah. Semoga para kiai, para ulama, para penyai, para asatid umat Islam, umat yang beriman, bangsa Indonesia, negara bangsa Indonesia diberi apa ya, diberi bimbingan oleh Allah, diberi hidayah, maunah, kecukupan ya, barokah. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'alna min ahlil haq alladhina talabul haq minkal haq wa maj'alna min ahlil haq alladhina talabul haq minkal haq wa maj'alna min ahlil haq alladhina talabul haq minkal haq ya haq wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan sebelumnya, mau saya ijazahkan doa dalam Al-Quran. Ijazah ya, mumpung ada waktu sedikit sebentar. Di dalam Al-Quran itu ada lafaz Allah berdampingan hanya satu tempat, 30 juz itu. Jadi 30 juz lafaz Allah jejer loro itu hanya satu tempat, tidak ada yang lain ya, cuma itu tok. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lam. Rasulullah Allahu a'lam, hanya satu itu. Nah, antara dua ini lafal Allah itu maqam mustajab, tempat terkabulnya doa. Jadi ndonga macam-macam mungkin ngono, Pak. Hatta nuta mislama utiya Rasulullah mandek terus ndonga. Wis delok ndonga apa njaluk apa Allahu a'lam. Terus dibaleni neh hatta nuta mislama utiya Rasulullah mandek lagi, nyuwun-nyuwun lagi Allahu a'lam. Itu juz 8 surat Al-An'am itu ya, juz 8 halaman kedua, juz 8 halaman kedua itu ya, hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lam. Nah itu donga mustajab, tak ijazahi gak usah nggo gawan ya. Tadi yang ada saya sempurnakan lagi, wa atobal kalam, baik bicara, wa taba'as sholat wasyam, mengikutkan sholat dan puasa,
wa qama bil-lail wan nasu niyam, yaitu qiyamul lail di saat orang tidur. Semoga kita mendapatkan malam yang mulia Lailatul Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.